Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Gradians, selamat datang kembali di podcast Animex. Jadi bulan ini adalah bulan Mei, lebih tepatnya adalah Hari Kebangkitan Nasional. Oleh karena itu podcast hari ini temanya adalah peran serta SMM untuk kebangkitan UMKM di Indonesia masih dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Saya dengan Nuno Januara Mahawira dan juga Rafa Sandia Putra Asca. di sini kita sedang bersama Pak Hamrowi, SSI, MKOM sebagai pakar marketing online atau social media marketing ya. Nah, bisa dijelasin nggak sih Pak, social media marketing itu apa? Ya, terima kasih Mas Nuno. Mas terima kasih Mas Nuno dan Iya. Mas Dava. Jadi SMM itu memiliki kepanjangan social media marketing. Jadi ada dua hal di situ. Yang pertama dari sisi sosial media dan juga marketing ya. Jadi sosial media itu sebagai channel ya, sebagai saluran untuk menyampaikan value dari produk. Kemudian marketing itu sendiri adalah sebuah kegiatan untuk menciptakan sebuah value, menciptakan sebuah manfaat dari sebuah produk. Kemudian yang kedua, marketing itu sendiri adalah sebuah strategi untuk menyampaikan value produk tersebut kepada target konsumen, yang mana tujuan akhirnya adalah agar konsumen itu bisa mendapatkan manfaat dari produk-produk yang ditawarkan seperti itu. Oke. Oh iya, dengar-dengar juga sosial media marketing itu ngebantunya siapa ya Pak? Misalnya industrinya itu apa ya? Ya, jadi sebenarnya sosial media itu prinsipnya sama dengan media-media yang lain ya. Ya. Misalnya seperti televisi, ya seperti baliho dan lain-lain ya. Hanya memang sekarang bisa dikatakan itu eranya sosmed ya. Siapa sih yang nggak punya TikTok, yang nggak punya Instagram Ya. ya. Bahkan pengguna TikTok, pengguna Instagram itu lebih besar daripada televisi begitu ya. Jadi kalau ditanya siapa yang menggunakan, ya setiap perusahaan, baik itu dari level mikro, perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar, bahkan kita secara pribadi pun bisa memanfaatkan sosial media untuk menciptakan personal branding. Gitu. Jadi pada prinsipnya ya semua orang ataupun entitas perusahaan itu bisa memanfaatkan sosial media untuk mencapai tujuan. Ya. Oh, jadi nggak tergantung apa besarnya usaha ya. Bisa usaha kecil, menengah, UMKM gitu bisa ya Pak? Bisa. Gitu. Nah, Mas Rafa mau ada yang ditanyakan? Begini ya, berarti SMM kita mendasari dengan wirausaha. Nah, kalau menurut saya apa sikap atau karakter wirausaha itu kan penting sebagai kunci kemandirian sama keberhasilan negara untuk mengentaskan kemiskinan begitu ya. Nah, menurut Bapak sendiri ini Ki, di SMM itu apakah beberapa cara untuk membangkitkan semangat, membangkitkan karakter kewirausahaan itu apa saja? Ya, jadi salah satu karakter kewirausahaan adalah problem solving. Ya, problem solving. Jadi menyelesaikan masalah ya, Ya. gitu. Jadi di SMM itu sangat kental ya dengan aktivitas yang namanya problem solving. Contoh misalnya anak-anak SMM itu kan ditarget ya dalam 1 bulan mereka harus berhasil membuat konten sekian misalnya ya. Katakanlah misalkan 15 konten. Nah, dari konten tersebut mereka ditarget satu konten itu harus menjangkau berapa konsumen. Nah, di akhir bulan tidak semua target itu tercapai. Iya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana atau apa yang harus dilakukan ketika target itu nggak sesuai harapan. Kemudian masalah-masalah apa yang terjadi kok target tersebut tidak tercapai. Nah, itu anak-anak di SMM diajari tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah gitu. Seperti kita tahu bahwa pasti setiap orang akan menghadapi masalah ya. Setiap orang, kita pribadi, kita menghadapi masalah gitu kan. Begitu juga dengan pelaku-pelaku usaha, mereka selalu menghadapi masalah juga gitu. Dan kalau perusahaan itu gagal menghadapi masalah, maka bisa dikatakan perusahaan itu akan gagal dalam mempertahankan eksistensinya. Ya, contoh misalnya seperti perusahaan taksi misalnya ya.
Mas Rafa tahu ya, perusahaan taksi itu kan sekarang sudah bisa dikatakan sudah punah ya, itu Iya, sudah tinggal sudah sedikit lah gitu ya, nggak hampir seperti dulu iya, ya, iya, di iya. sana sini banyak taksi yang berseliweran, tapi sejak era aplikasi itu mulai tumbuh di tahun 2013-14, sayangnya perusahaan taksi itu gagal untuk eh, mempertahankan eksistensinya gitu, Iya. karena saat itu orang-orang itu lebih nyaman ya order taksi itu ya mengorder angkutan umum gitu ya, atau istilahnya di sini ojek itu menggunakan aplikasi gitu. Iya, iya. Nah gitu. Nah itu contoh problem solving ya gitu. Jadi sebenarnya dulu sebelum ada taksi online itu sebenarnya masyarakat ya sudah resah ya. Kalau mau order taksi itu kan harus telepon dulu iya. ya, belum lagi nanti waktunya lama gitu kan, kemudian nanti kadang argonya juga juga agak transparan gitu iya. kan. Nah itu sebenarnya masalah gitu. Nah sayangnya perusahaan-perusahaan taksi sebagian ada yang tidak peduli dengan itu gitu. Nah dan mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah, ya akhirnya mereka akan dikalahkan oleh perusahaan lain yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Jadi terkait sama pertanyaan Mas Rafa tadi, karakter kewirausahaan apa yang ditekankan atau dilatih di SMM, itu salah satunya adalah karakter untuk bisa memiliki kemampuan problem solving atau menyelesaikan masalah. Solving, di mana kita jangan sampai jatuh kalau ada beberapa masalah yang bisa berdampak, tapi kita harus memikirkan ini jalan keluarnya di mana ini. Ya betul. ya, betul sekali. Solusinya bagaimana ini? dengan cara adaptasi gitu. Adaptasi. Nah, kalau SMM sendiri kan tujuan utamanya nih untuk menjual produk ya. Misalnya ada tujuan lainnya nggak sih kalau misalnya ya coba kalau dia tadi kalau misalnya produknya nggak laku atau apa misalnya sifat-sifatnya nanti problem solving mungkin ada yang lainnya kah? Ya, kalau SMM sendiri secara di kegiatan di sekolah kita ya. Ya. Jadi SMM ini sebenarnya ada dua tujuan besar ya. Yang pertama tujuan untuk membantu perusahaan atau UMKM untuk meningkatkan penjualan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Gitu. Jadi ada dua tujuan kegiatan itu gitu. Yang mana sekarang kompetensi multimedia yang sifatnya teknis itu sudah ketinggalan zaman. Ya kan? Contoh misalnya foto, desain grafis, video. Sekarang hampir semua orang sudah punya handphone. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, tidak harus sekolah di multimedia, anak-anak muda sudah bisa editing pakai software misalkan CapCut, Iya, benar. bikin desain grafis pakainya Canva misalnya. Nah, Iya. itu menjadi tantangan untuk anak-anak kami di multimedia karena ibaratnya kompetensi mereka itu sudah tidak laku lagi gitu kan. Nah, maka kami menambahkan kompetensi SMM tersebut agar mereka bisa bersaing di dunia kerja. Jadi seperti itu Mas tujuannya. Dua, yang pertama untuk penjualan, peningkatan penjualan UMKM, yang kedua adalah untuk mempersiapkan anak agar dia bisa diterima di dunia kerja. Ya tadi adaptasi tadi. Iya, benar. Dan alhamdulillah anak-anak yang sekarang di SMM itu sebagian sudah dipercaya oleh UMKM untuk mengerjakan SMM secara profesional dan ditandai dengan UMKM mau membayar mereka. Jadi mereka masih bersekolah tapi sudah gajian setiap bulan gitu. Iya. Gitu seperti itu. Iya. Oke. Berarti Ini mungkin ada yang berhubungan sama pernyataannya Pak Ham. Itu sekarang kan udah zamannya AI. Sudah zamannya artificial intelligence. Nah, makin lama fitur-fitur AI apa yang bisa dilakukan oleh AI itu kan makin banyak. Kita kita misalnya desain grafis, menggambar dan lain-lain saja sudah ada AI-nya tersendiri. Nah, di sini ini kan lagi vibe-nya Hari Kebangkitan Nasional, Iya, ya kan? benar. Hari Kebangkitan Nasional. Nah, menurut Bapak ini, apakah ada cara untuk kita yang sebagai manusia biasa bisa bangkit untuk menyaingi AI? Apakah AI itu akan menjadi partner untuk membantu kita dalam pekerjaan atau malah akan menggantikan kita? Ya, jadi saya ambil contoh begini ya. Misalnya kita pakai ChatGPT, kita tanya bagaimana tips untuk membangun bisnis agar sukses. ChatGPT bisa jawab nggak? Bisa ya kan. 1, 2, 3. Misalkan pertama kita harus tahu pasarnya siapa, gitu kan. Yang kedua pilih produk yang kompetitif dan lain-lain. Nah itu sampai di level itu AI bisa menjawab.
gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya lebih dalam lagi, misalnya gini, saya punya bisnis roti, Iya. lokasi di Banyumanik, ya kan. Nah, bagaimana tips agar bisnis roti saya di Banyumanik ini bisa sukses gitu? Nah, AI nggak bisa jawab. Kalaupun bisa jawab, ngawur. Tahu nggak sebabnya kenapa? Karena Karena AI tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat Banyumanik sekarang, kondisi psikologisnya seperti apa, kompetitornya seperti apa, gitu ya, tantangannya seperti apa. Jadi sebenarnya AI itu hanya mengambil informasi yang sudah terjadi di masa lampau, kemudian dia olah, kemudian dia menyampaikan ke dalam informasi yang sekarang kita butuhkan gitu. Nah, artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang hanya menyampaikan sebuah pengetahuan itu bisa digantikan oleh AI. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah yang kompleks, kayak tadi kita mau bikin bikin usaha roti di Banyumanik. Ya, kita kan harus tahu masyarakat Banyumanik ini butuhnya apa gitu kan. Mereka punya kekhawatiran apa, ya kan? Mereka punya masalah apa. Nah, AI nggak bisa baca. Ya, AI nggak bisa berempati, nah itu. Sementara manusia bisa berempati. ya. Itu memiliki perasaan tersendiri. Ya. Nah, itu. Benar. Maka kalau agar kita bisa, jadi pertanyaan tadi ya, apakah AI bisa menggantikan kita atau sebagai partner kita? Bisa dua-duanya. Kalau kita masih terpaku pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis, contoh kayak editing foto aja sekarang sudah pakai AI kan, filter-filter ya kan. Karena apa? Karena itu teknis, Ya. tidak ada empati, tidak ada analisis secara mendalam gitu kan. Nah itu bisa pakai AI gitu. Contoh gambar kita bisa perintah, tolong gambarkan ini. Nah itu prinsipnya dia adalah mengambil informasi yang sudah ada sebelumnya begitu. Nah itu ya kalau pekerjaan kita terkait sama teknis begitu akan tergantikan oleh AI. Maka dari itu agar kita bisa survive dari gelombang AI, maka kita harus memaksimalkan kemampuan kita dalam berpikir dan kemampuan untuk berempati ya untuk menghasilkan sebuah solusi-solusi baru. Nah itu. Nah tapi masalahnya kan apa ya istilahnya itu sekarang ini ya apa namanya kegiatan berpikir ini sering sering nggak menarik ya. Seringnya kan ya anak-anak itu ya mungkin lebih banyak nonton hiburan dan lain-lain gitu. Ketika disuruh mikir udah susah gitu ya. Jadi tadi pertanyaan Mas Rafa, bagaimana ngelawan AI? Ya kita harus memaksimalkan pikiran sama hati kita. Lagi-lagi cara beradaptasi Iya, dengan lingkungan. Nah, aku juga mau nanya nih, kan tadi kan ada beberapa siswa-siswa dari SMK 11 itu yang membantu langsung di lapangan kan ya. Nah, itu tuh contoh membantu langsungnya tuh gimana sih, Pak? Bisa dijelasin nggak? Oh, dalam hal SMM? Iya. Oh, oke. Jadi sebenarnya bukan anak-anak yang membantu, tapi justru sekolah yang membantu anak-anak gitu ya. Nah, gitu sebenarnya gitu. Ya, peran siswanya ya. Nah, peran siswanya bagaimana? Jadi anak-anak itu pertama kita bekali dengan teori-teori dulu tentang SMM. Jadi SMM itu ada 8 langkah ya. Yang pertama kita harus menganalisis kondisi saat ini di UMKM itu seperti apa, penjualannya seperti apa, gitu. Itu pertama. Yang kedua kemudian anak-anak merumuskan value dan siapa konsumen targetnya dengan menggunakan framework namanya framework F11, framework 11 ya. Namanya SMK 11 jadi frameworknya 11. No. Itu relate ya. Saya belum itu. Ya. Kamu teh. Ya, terus yang ketiga anak-anak itu kemudian membuat ini ya positioning dari sebuah produk. Ini panjang juga kalau positioning saya jelaskan ya gitu. Terus yang selanjutnya anak nanti mereka akan merumuskan konten apa yang sesuai dengan value dari UMKM tersebut. Ya, kemudian langkah 5 produksi. Nah, mereka baru bikin konten gitu kan. Produksi, kemudian yang ke-6 setelah produksi mereka posting ya kan. Mereka posting, kemudian yang ke-7 mereka melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. Jadi mereka dinilai terus setiap minggu gitu. Terus yang terakhir mereka melakukan rencana tindakan perbaikan, apa yang diperbaiki di bulan berikutnya. Jadi tadi pertanyaannya apa yang dilakukan anak-anak? Ya mereka melakukan 8 hal tersebut dan itu langsung praktek di UMKM. Ya, langsung berarti ya. Langsung praktek ya, dan anak-anak yang sudah mencapai level profesional mereka dinilai oleh pakar dari industri yang nilainya sudah di atas 85, maka mereka berhak untuk mendapatkan UMKM yang bisa membayar mereka setiap bulan. Ya. Semuanya berarti butuh proses ya dari yang sebelumnya dibayar, ujung-ujungnya dibayar juga. Akhirnya kembali lagi jadi uang. Bener. Mas Rafa mau tambahin nggak?
Bahan ya. Oke, kita balik lagi aja ke Hari Kebangkitan. Siap. Hari Silakan. Kebangkitan Nasional. Begini saja. Menurut Bapak, makna kebangkitan nasional yang berhubungan dengan kewirausahaan ya, kewirausahaan dari para pelajar itu bagaimana? Dan juga mungkin ada harapan tertentu untuk siswa-siswa SMK Negeri 11 Semarang untuk menghadapi ya tadi untuk menghadapi tantangan zaman, menghadapi rintangan-rintangan lingkungan dan lain-lainnya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi Hari Kebangkitan Nasional akan selalu relevan ya setiap waktu ya, termasuk sekarang ya, dan kita sebagai pribadi juga, kalian sebagai siswa pasti tidak luput dari yang namanya tantangan-tantangan, masalah-masalah begitu ya, yang mana masalah-masalah itu tidak jarang membuat kita berhenti atau membuat kita mundur atau membuat kita itu terpuruk ya gitu ya. Nah, ya kan tidak ada yang bisa lepas dari masalah gitu kan. Iya. Nah, sebaik-baik orang yang menghadapi masalah itu adalah yang berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dan kemudian bangkit dari keterpurukan, kemudian dia menciptakan solusi agar kehidupannya bisa lebih baik dari waktu ke waktu, baik itu kehidupan secara pribadi maupun di masyarakat. Jadi menurut saya pesan dari Hari Kebangkitan Nasional adalah bagaimana kita sebagai individu, sebagai anak bangsa itu memiliki tekad dan komitmen untuk terus memperbaiki kehidupan kita. Ya, kalian sebagai siswa, saya sebagai guru, dan semua masyarakat Indonesia dengan peran masing-masing, tentunya tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari tantangan-tantangan, dan menurut saya Hari Kebangkitan Nasional itu dijadikan momentum untuk kita, ayo kita bangkit lagi, kita berkontribusi kepada masyarakat ya agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Seperti itu, Mas. Perkembangan pasti ada. Itu tinggal sisanya pilihan kita mau stay di titik ini atau mau lanjut ke tahap berikutnya. Benar-benar. Nah, untuk yang terakhir nih, apa ada pesan untuk para siswa-siswi SMK 11 yang sedang menjalani SMM atau maupun yang belum menjalani atau yang mau menjalani, itu ada pesannya nggak? Ya, saya itu. Saya mau dengerin itu. Pesannya adalah pertama tujuan yang jelas gitu. Karena di usia-usia kalian ini itu banyak distraksi, apalagi di zaman sosmed sekarang, di zaman gadget banyak sekali distraksi. Tahu distraksi ya? Pengganggu-pengganggu gitu kan. Sekarang misalnya kita lagi bad mood dikit atau lagi pusing dikit, bukannya sosmed gitu kan. Akhirnya waktu kita justru banyak terbuang dengan distraksi-distraksi tersebut. Nah, jadi pesan saya adalah pertama kita harus punya tujuan yang jelas. Kita sebagai anak SMK itu tujuannya apa? Pasti sebagai anak SMK ini tujuannya harusnya kerja. Loh Pak, nanti ada yang kuliah dan lain-lain, is oke. Kuliah itu bagus gitu ya. Tapi sebagai anak SMK, ya pertama orientasinya kerja. Yang penting kerja dulu. Ya, kemudian baru kuliah. Gitu. Karena toh anak-anak yang kuliah pun nanti endingnya juga nyari kerja gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita udah bekerja, nyari kampus itu gampang. Tapi kalau kita kuliah dulu, belum tentu gampang nyari pekerjaan. Jelas ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi bekerja itu tidak sekedar making money atau tidak sekedar menghasilkan uang ya. Tapi makna bekerja yang lebih sakral ya menurut saya adalah bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang mandiri. Nah itu. Sekarang misalnya saya ya ini pendapat pribadi ya, misalnya saya lebih senang melihat anak SMK ya mandiri, dia bekerja gitu daripada maaf ya mungkin mahasiswa yang masih minta uang orang tua terus gitu kan. Nah harusnya mahasiswa itu juga bisa berusaha untuk mandiri, nggak usah nunggu lulus gitu. Nah jadi pesan saya itu yang pertama ya, sebagai seorang yang kalian usianya sudah 18 tahun, 19 tahun itu ya harus berorientasi pada bagaimana aku menjadi pribadi yang mandiri ya. Apalagi SMK sudah dibekali dengan kompetensi yang siap kerja gitu. Jadi pesan saya pertama itu. Jadi kita harus selalu bertanya kira-kira apa yang sudah saya persiapkan setiap hari itu untuk saya bisa mandiri. Itu yang pertama ya. Nanti setelah itu kuliah, nah gitu ya. Jadi yang penting kerja dulu, nah nanti kuliah itu gampang gitu. Pesan saya itu yang pertama. Terus yang kedua ya fokus gitu ya. Masa pendidikan di SMK tuh nggak lama
ya kan nggak lama, tahu-tahu Mas Rafa sudah kelas 11 dan besok kelas 12 ya, Sudah kelas 11. sudah kelas 11 besok mau kelas 12 kan, Iya. besok mau magang gitu dan tahu-tahu nanti sudah lulus. Nah itu. Ini yang saya jumpai dari tahun ke tahun. Biasanya anak-anak ketika sudah masuk ke SMK begitu ya, mereka keasikan sama teman, keasikan mengikuti banyak kegiatan yang mana itu kurang mengarahkan mereka pada kesiapan untuk bekerja gitu. Jadi pertama tetapkan tujuan, yang kedua fokus, yang ketiga ya perlahan-lahan itu diperjuangkan gitu ya. 1% keberhasilan lebih baik ya, yang 1% keberhasilan yang diusahakan terus menerus itu akan lebih baik ya, daripada kita langsung memperjuangkan keberhasilan itu 100% karena itu berat gitu. Iya. Jadi gitu ya, jadi 3 hal itu Mas pesan saya. Nah, itu tadi mohon maaf saya ada tambahan ini gara-gara pernyataannya Paham, jadi saya jadi kepikiran. Tadi masalah mengambil kuliah ataupun pekerjaan. Tapi kita sebagai pelajar, apalagi pelajar SMK kan masih tidak jauh peran orang tua. Dan tak jarang orang tua minta kita, misalnya kita mendapatkan kerja, kita sambil dengan kuliah begitu. Nah itu menurut Paham bagaimana? Soalnya kan kadang-kadang banyak yang kalau udah dapat duit bakal nyaman sama duit tersebut, malah kuliah juga Ya. jauh. Ya. Ya, jadi bagaimanapun juga kuliah itu tetap penting. Karena kuliah itu mengembangkan pola pikir, ya, analisis, kemudian menciptakan koneksi juga gitu ya. Ya, jadi ya ini makanya tadi saya bilang Mas, kalau berbicara tentang AI itu musuhnya adalah orang-orang yang mau berpikir. Nah, di situ maka ya ini harus ditanamkan kuat dalam diri kita bahwa meskipun kita sudah bekerja, meskipun kita sudah berpenghasilan, kalau ilmu kita nggak di-upgrade, ya nanti sama aja kita kayak tadi industri taksi tadi, ya kan, bisa digantikan oleh yang lain. Jadi bagaimana agar kita nggak males untuk terus belajar, ya kita tadi punya pemahaman tadi, ini ini zaman AI. Ini kalau saya nggak belajar, ya saya bisa dalam tanda petik tenggelam ya gitu. Orang hidup itu seperti kita berenang gitu. Kalau kita diem aja, kita nggak belajar, ya kita akan tenggelam gitu, Mas. Terlebih sekarang pilihan kuliah yang sambil kerja itu banyak. Ya contoh salah satunya adalah misalkan kayak universitas terbuka gitu kan. Misalkan itu ya, itu apa namanya, kampusnya negeri dan juga biayanya juga terjangkau dan itu bisa disambi anak-anak bekerja gitu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada halangan untuk kita bisa kerja sambil kuliah. Karena saya dulu juga kerja sambil kuliah sama gitu. Pengalaman berarti. Ya lagi-lagi karakter Berbicara dari beradaptasi. pengalaman. Sudah, nggak ada yang mau tambahin lagi? Sudah cukup, sudah cukup. puas kali ya. Oke, sudah puas. Ya. Sudah paham gimana? Ya, intinya kan kita sebagai wirausahaan muda, begitu ya, kita harus memiliki sifat yang problem solving, sifat beradaptasi, dan jangan sampai kita itu terlalu nyaman sama seperti ya tadi ada taksi yang terlalu nyaman dengan konvensionalnya, Ya. sampai-sampai ketika ada datang era modern, datang aplikasi ojek online dan lain-lain, malah bingung, Ya. malah kadang-kadang tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi kalau semisalnya, dan yang kedua tadi masalah apa tadi ya, kalau terlalu terpuruk kita juga nyari solusi, jangan stuck begitu Iya, saja, jangan menyerah. lagi-lagi adaptasi gitu. Benar. Sudah selesai, sudah nggak ada yang mau tambahin lagi. Kalau begitu, terima kasih Pak Amrowi atas tadi kata-katanya, tadi ya jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita ya tentang berbagai macam SMM, dan juga tentang AI dari Mas Rafa. Terima kasih banyak. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.